Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya masih dari, ini mungkin batch terakhir dari Glik. Kandok Gondola, Lembang. Topik kita pagi ini adalah tentang teknologi, selebriti dan seterusnya. Jadi ceritanya kemarin saya terlibat dalam sebuah diskusi tentang inovasi dan teknologi karya anak bangsa, gitu ya. Nah, itu bisa jadi banyak topik bahasan. Ya, saya sebagai acaranya kemarin sih saya sebagai penanggap ya, jadi sebagai yang counter gitu ya. Jadi kalau orang bahasa Inggris bilang itu namanya devil's advocate ya. Jadi saya pura-puranya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, satu hal yang saya lemparkan adalah gini. Perlukah kita mengembangkan teknologi? Nah, bukankah sekarang orang-orang nggak tertarik ya membuat teknologi? Orang-orang atau setidaknya anak muda ya lebih tertarik menjadi selebriti ya. Menjadi Atta Halilintar lah kira-kira gitu ya. Cita-citanya menjadi gitu, menjadi YouTuber, menjadi TikToker. Kalau TikToker ya. Menjadi ini ya yang populer di media sosial, menjadi influencer. Itu yang positifnya. Kalau yang negatif kata orang-orang buzzer ya. Influencer menjadi orang yang memiliki influence ya, sehingga banyak dikontrak oleh perusahaan iklan dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya waktu itu begini. Untuk apa kita mengembangkan teknologi? Udahlah kita jadi selebriti semua. Jadi orang-orang semuanya disuruh membuat konten aja ya, buat konten aja. Kan buktinya ada yang sukses-sukses juga gitu. Nah, kemudian para panelisnya itu ada Pak Sani ya, TA Sani, ada Pak Ilham Habibie, terus yang menyanggah saya dan satu lagi Mas Khairul Anwar ya. Nah, pertanyaan selesai gitu. Udahlah jadi selebriti aja semua, nggak usah buat. Udahlah kita jadi selebriti aja, nggak usah buat teknologian aja gitu ya. Padahal saya teknologi ya. Nah, diskusi apa jawabannya? Nah, jawabannya sebenarnya saya sepakat dengan jawabannya itu adalah begini. Coba tunjukkan sebuah negara yang negaranya tuh masyarakatnya, seluruh masyarakatnya itu maju atau sejahtera gara-gara industri selebriti. Industri selebriti. Tunjukkan negara mana yang sukses seperti itu. Jawabannya tidak ada ya. Negara-negara yang sukses, yang maksudnya sejahtera, rakyatnya sejahtera, itu selalu harus ada industri. Ya kalau Anda lihat pasti ada industrinya. Industri apa aja ada industrinya gitu ya. Ada yang terkait industrinya itu terkait dengan manufacturing ya. Ada juga yang industrinya macam-macam ya. Jadi kenapa demikian? Karena industri itu suka tidak suka adalah memberikan lapangan pekerjaan. Jadi banyak sekali pekerjaan bagi banyak orang. Bukan satu dua, banyak, ribuan, jutaan. Ya, bukan ribuan, ratusan ribu, jutaan orang pekerja pabrik. Jadi kita suka tidak suka ya, kenyataannya memang industri itu masih menjadi sumber pencarian bagi masyarakat. Jadi kalau industrinya maju, pekerjaannya juga sejahtera, secara masyarakat juga sejahtera gitu ya. Sehingga apa? Kita wajib mengembangkan teknologi-teknologi untuk mengembangkan industri ya. Boleh jadi memang kita tidak mengembangkan semua teknologinya, ada bagian-bagiannya, mungkin bahkan sebagian besar bagiannya itu dari luar negeri. Nggak masalah juga ya, kita bisa mengimpor teknologi dari luar negeri, melisensikannya, karena tidak mungkin satu negara juga menguasai tertentu ya. Lisensi ini dari sana, lisensi ini dari sini, lisensi ini dari Samsung, lisensi ini dari Apple, lisensi ini dari IBM, lisensi ini dari perusahaan di Belanda. Semuanya sah begitu. Kemudian kita mengembangkan sebuah produk baru, kita membuat pabriknya di Indonesia, mempekerjakan puluhan ribu orang. Itu dia ya. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa hanya seperti itu aja. Pak, gimana dengan Korea ya? Korea kan sekarang sedang ngetop dengan
K-pop ya. Jadi merajai K-popnya. Ada industrinya adalah industri yang terkait dengan industri musik, industri entertainment, industri musik, video segala macam, drama Korea, drakor, K-pop kan sekarang lagi merajai ya, banyak di mana-mana. Nggak masuk di Indonesia aja, di Amerika pun itu juga mulai populer ya, si K-popnya gitu. Tapi lihatlah lagi ya, itu kan tidak semua orang ya, tidak semua orang, hanya sebagian orang aja gitu. Sama di Indonesia juga yang jadi influencer yang sukses ya Atta Halilintar, influencer yang sukses ya. Yang bagus itu, yang lain-lainnya mungkin ya oke lah, ada lagi ya, ada banyak lagi lah ya. Tapi banyak lagi tuh coba saya tanya, ada nggak 10.000, 100.000 orang Indonesia yang sukses di dalam menjadi influencer? Nggak ada juga ya 100.000 dugaan saya. Oke lah, 10.000 lah, 10.000. Susah buat 10.000. 1.000 mungkin masih ya, 1.000. Jadi ada 1.000 orang yang sukses di Indonesia dengan menjadi influencer, mungkin 1.000 gitu ya. Dan banyak lah ya yang ini 1.000 lah mungkin. Tapi kan rakyat Indonesia 250 juta bukan 1.000 ya. Jadi tidak mungkin gitu. Wah, kalau Anda memang hanya untuk diri sendiri, saya pengen kaya aja, saya pengen sukses seperti Atta Halilintar. Boleh-boleh aja Anda sendiri, tapi ya Anda tidak bisa berharap 3 juta orang seperti Atta Halilintar ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Atta Halilintar sukses, Deddy Corbuzier juga sukses di ininya, di bidang kontennya juga. Boleh-boleh aja, sah gitu. Tapi itu tidak untuk semua orang menurut saya gitu ya. Jadi itu tidak bisa diindustrikan, tidak bisa banyak nih. Tentu saja itu seorang influencer itu kan tentu saja nggak sendirian ya. Dia juga mempekerjakan banyak orang ya, ada kameramennya, yang penulisnya, editornya, segala macam, bahkan sampai supirnya pun ada gitu. Jadi ya itu dia juga mempekerjakan banyak orang ya. Jadi satu orang itu mungkin ada 30 lah ya yang terlibat dalam proses semuanya ya dari itu. Nah, tapi gitu lagi ya, katakanlah kalau tadi ada 1.000 orang yang sukses influencer ya, dia bisa menghadapi 30.000 orang ya. Nah, lumayan ya, tapi masih jauh dari 250 juta orang ya. Sehingga balik-balik lagi ya, kita masih tetap harus butuh teknologi ya. Nah, nanti kita lebih spesifik lagi teknologinya di bidang apa. Apakah misalnya di bidang agro, karena Indonesia ini suka tidak suka kita masih agro, dan menurut saya itu masih bagus juga ya. Agro kita masih harus cari terjun ke precision farming misalnya, menggunakan teknologi gimana mengurusi lahan-lahan ya, tanaman padi lah segala macam ya, beras itu kita harus menjadi produser utama lagi gitu ya. Terus untuk memberikan makan ayam, ikan, fishery itu teknologi keren ya, udah bisa memberikan pakan ikan dan melebar kemana-mana lagi, bagus ya. Jadi keren-keren amat gitu ya. Jadi saya mengajak anak-anak muda Indonesia, yuklah terjun ke teknologi, keren loh, menarik, menyenangkan. Maka itu kita harus cerita banyak, makanya saya cerita tentang teknologi itu ya, untuk membuatnya menjadi aksesibel ya, menjadi mendemokratisasikan sehingga Anda pun bisa buat teknologi, bisa buat perusahaan, dan harapannya kita bisa membuat usaha-usaha yang berorientasi teknologi yang mempekerjakan banyak orang. Ya, tar ngopi dulu nih sebelum kopinya dingin. Tar. Begitu ya. Jadi, nah, gimana pendapat Anda? Mari kita bahas tentang teknologi ya. Suka tidak suka industri. Nah, kalau dulu, sekarang kita bicara tentang industrinya. Industrinya tuh bersifat fisik ya. Industri kan bersifat fisik. Tapi ada industri juga yang bukan fisik ya. Contoh, maksudnya bukan fisik tuh bukan otot saja ya. Microsoft, Google. Jadi ada industri teknologi informasi misalnya, itu juga industri ya, banyak juga yang bisa bergerak di sana. Tapi masalahnya sanggupkah kita mengolah data, memproses data segala macamnya, bisa juga ya industri. Industri terkait entertainment bisa juga ya, itu karena juga teknologinya hebat. Nggak mungkin K-pop, drakor itu dengan teknologinya rendah. Pasti di belakangnya ada teknologi juga ya. Teknologi membuat film kan teknologinya hebat-hebat ya. Saya ngelihat sambil mikir, Mandalorian ya, itu juga spin-off-nya dari Lucas itu ya. Wah, itu keren amat tuh teknologi di belakangnya itu, dia menggunakan teknologi gaming ya, teknologi gaming itu untuk syuting film. Jadi di belakangnya lagi bukan green screen. Jadi kalau saya lihat gini kan di belakang saya ini tembok ya, harusnya green screen gitu ya.
Tapi bisa juga di belakang saya ini bukan tembok tapi layar. Jadi udah layar besar sehingga kalau 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 green screen kan saya nunjuk gini ya, misalnya nih kan nunjuk logo ini ya, kan saya harus memperkirakan di situ ada logo jadi saya gitu ya. Nah, kalau kalau orang syuting video gitu kan ya, ngomong dan orang lain seolah-olah ya, misalnya di belakangnya seolah-olah ada robot atau menunjuk, itu gunung ada di sana gitu ya, gunungnya ada di sana tapi kalau tangannya gini tapi gunungnya ada di sini, kan lucu juga, ini gunung ada di sana gitu ya, jadi ngepasinnya susah. Tapi kalau di sininya benar-benar layar ya, bukan layar hijau tapi layar yang benar ada gambar gunungnya, si pemain pelakunya tuh ya, si aktornya bisa bilang itu gunung ya, memang di situ ada gunung ya, jadi itu benar-benar ini. Dan layar di belakangnya karena bisa berubah dengan cepat dengan kualitasnya yang hebat ya, jadi ketika kameranya bergerak pun di sini itu juga bukan layar yang statik gitu ya, gaming, industri gaming. Jadi satu hall itu yang isinya layar semua gitu ya. Nanti ke bawahnya di sini disambung dengan yang fisikal lagi ya, jadi dia bisa mau syuting di manapun bisa ya. Dan itu luar biasa. Lagi-lagi poinnya apa? Teknologi ya. Nanti kapan kita bahas tentang teknologi? Saya pengen membahas teknologi tentang ini, sebenarnya sendera tarik. Saya nggak jagoan di sendera tarik dan tidak mengerti apa-apa. Tapi kok kayaknya tidak ada orang Indonesia yang ngoprek industri atau teknologi sendera tari ya. Harusnya anak-anak mudanya sekarang ngoprek ke sana ya, karena itu warisan bangsa kita ya yang harus terjun ke sana. Saya udah terlambat ya, saya baru sadar ini setelah sekarang ini ya. Coba dari dulu ya, waktu usia saya 20 tahun gitu ya. Wah, itu saya udah berkarya ke industri ngoprek teknologi sendera tari. Jadi saya pengen anak-anak muda sekarang yang umurnya belasan tahun, 20 tahun lah ya. Yuk kita ngoprek yuk teknologi yang terkait dengan kesenian di Indonesia ya. Pasti keren lah ya. Gitu ya. Tertarik nggak? Nah, tertarik Pak, terus mulainya dari mana? Ya mari kita mulai ya, yang penting tertarik dulu ya. Baik, kita cukupi dulu ya, ini saya mau menikmati kopi dulu ya. Di pagi ini hari libur, ngopi dulu ya, buat konten dan terus kemudian ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap enak, panasnya sudah berkurang.